mengucap syukurlah dalam segala hal, gitu ya. Hatiku sakit Pak, gitu ya. Sakitnya aku di sini, gitu ya. Tapi ketika kita bisa memahami realita dalam cara pandang Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita. Dan sukacita itu akan mendatangkan kekuatan. Makanya hati yang gembira adalah obat. Itu betul. Makanya ada kalanya kadang ada orang itu diperiksa, tidak ada penyakitnya, begitu. Tapi kok rasanya, itu kalau orang itu Jawa bilang ngenes, gitu ya, ngenes itu apa? Data orang Nias itu ngerti nggak ngenes itu? Jadi mikir begitu ya, sehingga karena pikiran itu membawa dampak. Itu kalau di dalam istilah kedokterannya namanya psikosomatis. Jadi sakit fisik itu yang sebetulnya disebabkan tensinya normal, jantung normal, tapi tubuhnya itu semakin lama semakin menurun dan akhirnya rapuh. Bahkan bisa berujung kepada kematian. Pikiran memiliki peran yang penting. Makanya Rasul Paulus mengatakan positive thinking, pikirkan perkara yang adil, yang mulia, yang sedap dibilang. Kalau itu saudara latih di dalam pikiran, semuanya hati itu menjadi bersih. Kita menikmati kedamaian. Tuhan mengajarkan. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari penelitian terhadap lebih dari 500 orang dalam waktu berbulan-bulan ditemukan bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur, satu, mempunyai tekanan darah lebih rendah. Tekanan darahnya lebih rendah. Kemudian yang kedua, mempunyai tingkat depresi lebih rendah. Lebih sedikit menderita penyakit jantung. Jadi obatnya gampang Bapak Ibu. Baca Alkitab tiap hari. Amin. Loh, ini riset ini. Jadi bukan perkataan saya. Baca Alkitab tiap hari. Makanya Daud kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Daud aja merenungkan siang dan malam. Kalau kita sehari aja tidak bisa, ya kebangetan toh. Masuk HP bisa 10 jam, nah, terus kita seperempat jam saja sudah. Jarang yang kecanduan obat maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan. Tingkat kesehatan jauh lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu mari kita terus belajar. Kalau kita diberikan tanggung jawab di dalam kasih, tentu selalu ada hal-hal positif yang sesungguhnya sedang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu Allah dalam kepeduliannya, tetapi perlu kita juga barengi dengan respon kita yang benar, sehingga kita sungguh-sungguh rindu untuk komitmen mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan ini dalam hidup saya dan saudara. Karena tanpa direspon dengan benar, maka semua berkat yang tercurah melalui firman akan sia-sia. Karena pada akhirnya kita tidak bisa menikmati itu. Yang ada terus kekhawatiran, yang ada terus dihantui ketakutan, yang ada terus dihantui kegelisahan. Kita takut menghadapi masa depan, kita takut menghadapi pergumulan permasalahan, kita terus dihantui depresi. Dan ini bahaya besar dalam hidup kita ketika kita gagal memahami realita dengan benar. Karena itu, mengapa warisan iman ini penting? Karena inilah iman bukan saja akan memampukan anak-anak hidup dengan bijak di dalam kesementaraan di dunia ini, tetapi juga melalui iman orang percaya itu akan dimampukan untuk berinvestasi
di dalam kekekalan. Yakinlah kalau kita mempersiapkan anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan iman, paling tidak mereka akan menjadi orang-orang yang bijak di tengah dunia yang gelap. Mereka akan menjadi orang-orang yang bijak di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Mereka akan menjadi orang-orang yang bijak di tengah dunia yang ada di dalam kegelapan, kesemrawutan. Dan yang kedua, mereka akan menjadi orang-orang yang mampu mempersiapkan diri untuk berinvestasi di dalam kekekalan. Karena akhirnya mereka bisa memahami bahwa hidup itu bukan hanya di kesementaraan, tetapi hidup juga dipersiapkan untuk menikmati kemuliaan di dalam kekekalan. Maka itulah indahnya ketika kita mampu memahami realita kebenaran ini, kita tidak akan masa bodoh dengan anak-anak kita. Berapa banyak kita berani bertaruh untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang bermerek, dengan bayaran tinggi, harapan mereka akan menjadi anak-anak yang pandai. Tetapi pernahkah kita juga sungguh-sungguh memiliki semangat dan pikiran, gairah, dan juga sungguh-sungguh kerinduan yang mendalam untuk memikirkan kerohanian anak-anak kita setara dengan kerinduan kita terkait dengan hal-hal duniawi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akhiri dengan ini sebuah penelitian juga yang dilakukan oleh Benjamin Werfel. Ini dari Princeton, Amerika Serikat, terkait kehidupan dua orang yang sama-sama tinggal di New York pada tahun 1900. Yang pertama itu namanya Jonathan Edward. Dari perhatikan 1000 lebih keturunannya, lebih banyak yang diteliti. Dari 1000 lebih keturunannya, ini dicatat 13 orang. Jonathan Edward ini adalah seorang teolog. Dia juga seorang pendeta yang mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Hasilnya, dari 1000 lebih keturunannya, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi senator atau 30 orang menjadi hakim, 100 menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang jadi penulis buku terkenal, 80 orang memiliki posisi penting di masyarakat atau menjadi gubernur, 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang istri presiden, 66 orang jadi dokter, 135 orang jadi editor, 100 orang jadi misionaris, 80 orang pemilik kantor publik, 1 orang penerbit, 1 orang pemilik keuangan. Jadi rupanya yang coba ingin disimpulkan, rupanya dari orang-orang tua yang punya beban untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan, mewarisi iman, rupanya generasi-generasi yang lahir dari mereka adalah generasi-generasi yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua ini dari Max Judge. Ini orang yang tidak karu-karuan, peminum, pemabuk, yang laki-laki begitu, yang perempuan juga hidupnya tidak benar. Ini cuma dari 540 keturunan, separuh saja yang diteliti. Dicatat demikian, 310 mati sebagai pengemis, 150 orang pernah masuk penjara, bahkan sampai 13 tahun, 7 orang adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk, banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Apa yang bisa kita pelajari dari penelitian ini? Orang tua yang punya hati untuk anak-anaknya,
yang rindu untuk bisa sungguh-sungguh mewariskan warisan-warisan iman rohani, yang punya kepedulian terhadap rohani anak, yang punya kepedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan iman anak, maka kelak anak ini akan bertumbuh dan menjadi orang-orang yang hidup dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Disitulah Tuhan berkarya melalui keluarga-keluarga yang peduli terhadap rohani anak-anak mereka. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan terhadap anak-anak kami, supaya kami tidak hanya semangat peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi biarlah kami juga memiliki kepedulian yang sama terhadap kerohanian anak, sehingga kami tidak mengabaikan. Kami terus mendorong anak-anak kami terus dimampukan untuk menjadi teladan, dan dimampukan untuk terus membawa keluarga-keluarga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan supaya firman-Mu terus akan bertumbuh di dalam hidup kami, yang semakin membawa kami mengenal kehendak-Mu dan sungguh-sungguh memahami rancangan-Mu yang indah di dalam setiap tuntunan firman-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami untuk menikmati kelimpahan rahmat-Mu. Terima kasih dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki acara sakramen baptisan. Untuk itu kita akan mempersiapkannya, dan sebelumnya mari kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian mengikut Yesus Penebusan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mengikuti ibadah dengan luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Dan selanjutnya Tuhan,
masih ada acara untuk baptisan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini akan dilakukan baptisan. Biar Tuhan campur tangan semuanya dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Eko Junianto, dan kami persilahkan untuk mempersiapkan diri memasuki kolam baptisan. Dan juga para majelis yang bertugas bisa menempati posisi masing-masing sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ada 4 saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada hari ini. Puji Tuhan. Saya akan panggil satu persatu, dan ketika saya memanggil silakan untuk maju ke depan untuk didoakan dan kemudian memasuki kolam baptisan. Yang pertama, Saudara Alvito Mahendra Nugraha yang lahir di Sidoarjo pada